Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zan Patria. Saya seorang mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar mengenai analisis strategi e-commerce pada perusahaan Blibli. Tentunya video dan presentasi ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah e-commerce bisnis dengan dosen Ibu Indrati Asyariri Eshum MHum. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita melihat breakdown dari konten pada presentasi hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan tentang Blibli itu sendiri. Yang kedua adalah analisis model bisnis Blibli. Yang ketiga adalah strategi pemasaran digital Blibli. Yang keempat adalah sistem pembayaran dan logistik Blibli. Dan yang terakhir adalah CRM dan pengalaman pelanggan dari perusahaan Blibli. Tentang Blibli. Blibli merupakan perusahaan e-commerce Indonesia yang didirikan dari tahun 2011 sebagai anak perusahaan dari Jarum Group. Nama Blibli itu sendiri merupakan singkatan dari beli-beli. Blibli bertujuan untuk memberikan pengalaman belanja online yang aman, nyaman, mudah, menyenangkan, dan mirip seperti belanja langsung ke toko offline. Perusahaan ini pun telah mengakuisisi beberapa entitas lainnya, seperti Tiket.com dan Ranch Market. Pada akhir tahun 2022, Blibli menjadi startup unicorn ketiga di Indonesia melalui IPO mereka di Bursa Efek Indonesia, di mana harga awal pada saat IPO, Blibli menawarkan harga 410 sampai 460 rupiah per lembar saham, atau sekitar 17,77 miliar lembar saham yang mengakuisisi 15% kepemilikan saham baru. Yang dimana pada saat itu Blibli diperkirakan mendapat suntikan dana pada saat IPO mencapai 7,2 triliun hingga 8,17 triliun. Dengan rentang valuasi perusahaan sekitar 48,53 triliun hingga 54,47 triliun. Pada tahun 2024 kemarin, Blibli mencatatkan rugi bersih sebesar 2,5 triliun. Angka ini menurun alias kinerja keuangan perusahaan meningkat dibanding 2023 yang mencatatkan kerugian sebesar 3,64 triliun. Pendapatan Blibli pun mengalami kenaikan pada tahun 2024 mencapai 16,71 triliun atau naik 13,57% secara year on year. Analisis model bisnis Blibli, di mana Blibli mencakup tiga model bisnis sekaligus. Yang pertama adalah B2C, business to consumer, B2B, business to business, dan B2B2C, business to business to customer. Nah, yang pertama adalah business to customer atau B2C. Ini merupakan model inti dari Blibli, di mana mereka menjual produk langsung kepada konsumen akhir, entah itu dari Blibli-nya sendiri sebagai retailer langsung maupun melalui partner official store dan merchant terverifikasi, di mana Blibli menjamin dan berfokus pada keoriginalitasan produk dan berkualitasnya produk. Yang kedua adalah model bisnis B2B dari Blibli. Blibli menyediakan solusi e-commerce untuk perusahaan lainnya melalui Blibli for Business atau Blibli Mitra yang memfasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan bisnis, di mana Blibli berperan sebagai platform atau penyedia layanan yang memungkinkan satu bisnis lainnya, seperti supplier atau wholesaler, menjual kepada bisnis lain, entah itu ke retailer, UMKM, ataupun perusahaan korporat. Dan model bisnis terakhir adalah B2B2C, yaitu business to business to consumer, di mana Blibli bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan antara bisnis lainnya dan langsung menjualkan kepada konsumen akhir melalui platform Blibli itu sendiri. Di mana dalam skema ini, Blibli adalah bisnis yang kedua yang menghubungkan bisnis pertama tadi langsung ke konsumen. Contoh nyatanya adalah merek-merek bisnis besar seperti Samsung, Apple, Unilever, dan lainnya telah memiliki toko resmi di platform Blibli dan Blibli mempertemukan mereka di platform tersebut dengan para konsumennya Blibli. Oke, materi yang kedua adalah strategi pemasaran digital dari Blibli. Mana strategi pertama adalah omnichannel, yaitu mengintegrasikan semua proses penjualan Blibli, entah itu secara online maupun fisik. Nah, dengan cara memperluas toko mereka secara fisik seperti Blibli Store dan Hello Store di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian juga ada Blibli In-Store, yaitu memungkinkan pembayaran online di toko fisik. Kemudian adalah click and collect, yaitu melakukan pemesanan secara online dan langsung mengambil fisiknya ke toko terdekat. Kemudian adalah optimasi digital advertising, di mana Blibli telah menggunakan machine learning dan BigQuery dari Google Cloud untuk menargetkan pengguna dan dengan probabilitas pembelian tinggi. Jadi adalah smart advertising dari Blibli berbasiskan data yang besar, big data. Kemudian yang ketiga adalah personalisasi komunikasi,
di mana Blibli menggunakan data pelanggan untuk mengirimkan pesan, penawaran, dan rekomendasi produk yang relevan dan dipersonalisasi berdasarkan hasil analisis data dari AI demi meningkatkan rekomendasi produk dan promosi produk berdasarkan perilaku pengguna. Kemudian yang keempat adalah brand positioning. Melalui tagline Blibli yaitu Big Choices, Big Deals, Blibli berfokus pada layanan terbaik dengan jaminan produk dan pengalaman belanja yang menyenangkan, serta kepuasan pelanggan sebagai pembeda dari kompetitor lainnya. Jadi mana di sini Blibli benar-benar memperhatikan kepuasan pelanggan dan menomorsatukan pelanggan. Pelanggan adalah raja. Dan yang terakhir adalah target audience dari Blibli, yaitu secara demografi, Blibli menargetkan para para pelanggan dengan usia 25 sampai 35 tahun ya. Nah, yang itu adalah gen-gen milenial akhir atau Gen Z awal sebagai target primer mereka. Kemudian usia 18 sampai 45 tahunnya di luar yang primer tadi sebagai target sekunder. Dengan memang gender didominasi oleh perempuan. Kemudian teknologi yang digunakan oleh Blibli, mana Blibli ini merupakan perusahaan yang sangat smart sekali. Mereka mengedepankan inovasi teknologi yang berkelanjutan untuk mendukung operasional dan pengalaman pengguna. Pertama, teknologi yang dimanfaatkan adalah Google Cloud. Seperti yang dijelaskan tadi, mereka memiliki data warehousing dan analisis, khususnya BigQuery yang mempercepat ketersediaan data untuk tim analisis. Yang dari sebelumnya membutuhkan waktu puluhan menit, dari membutuhkan waktu beberapa jam, menjadi hanya 20 menit saja. Dan yang kedua adalah pemanfaatan machine learning dan artificial intelligence, di mana Blibli telah menerapkan proses otomatisasi dengan menggunakan kecerdasan buatan dalam berbagai proses, termasuk dalam memberikan rekomendasi produk, promosi yang lebih akurat, serta segmentasi pelanggan. Yang terakhir adalah Blibli memanfaatkan ekosistem terpadu, di mana Blibli mengintegrasikan platform tiket.com dan Ranch Market dalam suatu ekosistem bernama Blibli Tiket. Ini memungkinkan pelanggan hanya memiliki satu akun saja, tapi sudah bisa mengakses berbagai website tadi atau aplikasi tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sistem pembayaran dan logistik dari Blibli. Blibli sudah sangat variatif dalam memberikan pelayanan metode pembayaran kepada pelanggannya. Entah itu ada kartu kredit, transfer bank, m-banking, e-wallet berupa Dana, OVO, GoPay, atau link aja, serta layanan cicilan lainnya yang tanpa kartu kredit melalui Akulaku, Kredivo, Home Credit Indonesia, Postpay, dan lainnya. Di mana sistem pembayaran ini pun telah didukung dan dijamin dengan sertifikasi VeriSign dan sistem deteksi penipuan kartu kredit dari Blibli itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah sistem logistik dengan didukung oleh layanan pengiriman internal mereka sendiri berupa Blibli Express Service yang telah bekerja sama dengan lebih dari 5 mitra logistik terpercaya. Mereka menawarkan pelayanan pengiriman cepat, termasuk pengiriman hanya dalam 2 jam saja. Jangkauan pengiriman pun juga sudah jauh, hampir merich semua wilayah NKRI, termasuk 400 kota di seluruh Indonesia. Dan Blibli juga memiliki gudang operasi yang terorganisir untuk memastikan ketersediaan dan pengiriman produk. Dan yang terakhir adalah CRM dan pengalaman pelanggan. Memiliki 4 strategi, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan. Blibli berkomitmen untuk memberikan pengalaman belanja yang nyaman, aman, dan memuaskan. Mereka bahkan bertanggung jawab penuh atas barang yang dijual hingga servis pasca jual. Di mana Blibli memiliki juga layanan pelanggan yang tersedia 24/7 dalam satu minggu melalui berbagai platform, WA, email, Facebook, Twitter, X, dan sebagainya. Kemudian Blibli juga memiliki mekanisme return barang yang mudah sekali, yaitu dengan kebijakan pengembalian produk dengan standar 15 hari kerja, dengan bekerja sama dengan 8 mitra dengan standar 15 hari, bekerja sama dengan 8 mitra logistik dengan lebih dari 47.800 lokasi return points di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga adalah personalisasi pelanggan, sama seperti yang Anda jelaskan tadi, mereka menggunakan AI untuk menganalisis segmentasi pelanggan demi dapat melakukan penawaran lebih personal sesuai minat dan perilaku pelanggan. Yang terakhir adalah program loyalitas terpadu, yaitu Blibli menerapkan sistem poin atau Blibli Point di seluruh platform ekosistem Blibli Tiket. Di mana poin ini setiap mereka melakukan transaksi, mereka akan mendapatkan poin, dan poin ini dapat ditukarkan dengan berbagai benefit dan hadiah. Ini guna mendorong retensi dan pembelian berulang dari para pelanggan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.